Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Dan insya Allah apa yang dipelajari akan bermanfaat kelak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji topik yang berkaitan tentang peran kamus dalam mengungkapkan makna. Jadi tidak ada kamus yang lengkap, ya. Itu biasa yang sering kita dengar. Jadi ungkapan ini bukan berarti kita mengkritik, tetapi memang bahasa itu selalu berkembang. Karena dia selalu berkembang, maka akan muncul istilah-istilah atau kosakata baru. Itu maksudnya. Jadi untuk memenuhi kelengkapan atau kriteria dalam kamus, olehnya itu perlu beberapa hal yang penting dalam sebuah kamus yang dijadikan sebagai sumber makna. Yang pertama, kamus itu harus dilihat dari segi kelengkapan. Mulai dari fenomisnya ya, fonem, bunyi, kemudian struktur morfologisnya, atau perubahan sintaksis. Seperti kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi dalam Play Store, itu kan banyak kamus-kamus. Nah, salah satu kamus bahasa Arab Indonesia yang bisa dijadikan sumber kelengkapan adalah, nanti bisa dibuka di Play Store, itu judulnya Al-Ma'ani ya. Jadi Anda tinggal ketik saja nanti di Play Store, yaitu Al-Ma'ani. Nah, ada beberapa poin berkaitan dengan kamus yang lengkap. Misalnya harus ada cara pelafalan. Itu penting itu dalam pelafalan supaya Anda tidak kesalahan dalam, misalnya ada kamus, misalnya di situ Nasara yang suruh. Jadi yang dia tulis hanya Nasara. Nanti setelah itu baru dia cantumkan garis datar, kemudian baris depan. Itu menunjukkan bahwa timbangannya, mudharenya adalah yang suruh. Begitu juga dengan kamus biasa, dia mencantumkan jamak taksirnya dengan simbol jim. Ya, jadi misalnya kitabun, kemudian dia simbol dengan huruf jim, itu maksudnya adalah jamak taksir. Berarti kutubun. Nah, itu contoh sederhana kelengkapan dalam sebuah kriteria kamus. Ya. Jadi ada simbol atau cara pelafalan. Kemudian biasa juga disajikan dalam bentuk ada kata dasar ya. Kata dasar. Setelah itu, kamus juga yang baik, yang lengkap adalah jika dia memberikan sebuah uraian singkat atau definisi singkat tentang mana kata itu. Jadi selain itu, kamus itu juga mencantumkan kata-kata yang betul-betul
dalam pemakaiannya itu cukup tinggi. Ada juga informasi kebudayaan, kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar itu misalnya menjelaskan bagaimana cara penggunaan kamus. Itu dari sisi kelengkapan. Yang kedua adalah dari sisi keringkasan. Jadi apa maksudnya keringkasan? Maksudnya adalah ada kata itu bisa mewakili secara keseluruhan. Jadi kita ambil contoh misalnya ada kamus yang baik, yaitu memfokuskan pembahasan dan uraiannya. Sehingga informasi yang diberikan itu secara hierarkis. Kemudian ada hubungan erat dengan masalah yang dibahas. Jadi satu kelengkapan, kedua keringkasan, yang ketiga adalah kecermatan. Kecermatan ini arahnya kepada objektivitas. Biasanya itu dilengkapi dengan foto atau gambar atau ilustrasi. Itu kalau kamus. Saya akan perlihatkan beberapa contoh kamus sebelum kita masuk ke sini. Ada sebuah kamus yang bisa dijadikan yang dimaksud dengan kelengkapan. Karena di dalamnya itu juga terdapat pelafalan. Bahkan ada juga diberikan contoh dalam bentuk dialog. Nanti saya kirim juga ke grup contoh kamus yang bisa digunakan dalam ya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Ustaz. Nah, ini contoh kamus yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalamnya itu ada kelengkapan, kemudian keringkasan, dan kecermatan. Cuma ini kamusnya Arabic English, bukan Indonesia Arabic. Dia Arabic English. Nah, kita lihat misalnya sebagai pengantar dia akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kamus ini secara singkat. Seperti ini kan, istimalu hadzal kitab. Jadi bagaimana kita menggunakan kamus ini. Dan dijelaskan juga di situ. Kita ambil misalnya kamus tentang masalah kesehatan. Nanti di sini dibahas tentang fokus dia hanya pada kesehatan. Itu tadi yang dimaksud dengan cermat. Ya. Jadi dia fokus tidak ke sana kemari, kosakatanya tidak ke sana kemari. Jadi ketika kita ingin mencari kosakata yang berkaitan tentang kesehatan, dia ada di kamus ini. Dia ada di poin ini. Nah, kemudian dia diberikan dengan gambar. Selain gambar juga diberikan pelafalan. Misalnya naziful anfi, kan? Naziful anfi. Nah, itu diberikan juga pelafalannya. Itu salah satu bentuk kamus yang saya anggap lengkap ya. Sudah ada dengan gambarnya, kemudian ada pelafalannya, kemudian dia fokus pada pembahasan. Nah, selain dia memberikan kosakata, di kamus itu juga terdapat beberapa ungkapan contoh dalam bentuk kalimat. Seperti ini. Ini contoh dalam bentuk kalimat. Misalnya ahtaju an uqabila tabiban. Jadi
dia sudah memberikan dalam bentuk kalimat. Jadi ahtaj an uqabila tabiban, saya butuh ketemu dokter. Atau yu'limuni una, maksudnya sakitnya di bagian sini. Itu contoh-contoh bentuk kamus. Ini tema kesehatan. Jadi kita mudah mencarinya. Misalnya kita mau cari membahas tentang misalnya adirasa. Misalnya ya, kita masuk ke studi. Jadi semua yang berkaitan dengan sekolah itu ada semua di sini. Mulai dari sabura, darisun, bahkan dengan gambar-gambarnya, tilmis, ya. Kemudian ansyitati, kan? Aktivitas, yakra'u, yaktubu. Jadi dia lengkap dengan gambar. Nah, kamus-kamus seperti inilah yang saya maksud tadi masuk dalam kategori itu. Mudah dipahami ya? Baik. Sekarang kita kembali ke materi. Kemudian kemudahan penjelasan. Jadi salah satu penjelasan bahwa kamus yang baik itu disajikan dengan informasi berkaitan dengan tema dan topik. Jadi disuguhkan secara sederhana. Seperti tanda panah. Tadi kan ada tanda panah ya, itu menunjukkan bahwa kamus itu bagus. Kemudian ada warna yang menonjol, penempatan gambar secara proporsional, bahkan juga menggunakan nomor. Jadi kita kalau melihat kamus seperti itu, bosan enggak? Kira-kira kalau orang melihat kamus bahasa Arab seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kamus-kamus biasanya umum itu berurut, kan biasa baru melihat saja sudah terasa jenuh, kan? Tapi kalau kita muncul kemalasan untuk buka kamus. Tapi kalau kita melihat kamus tadi dalam bentuk gambar, warnanya ada, tanda panahnya, bahkan contoh dalam kalimat, itu mendorong kita, oh ternyata bahasa Arabnya ini. Nanti ke depan kalau bisa ya saya sudah share nanti, ya tinggal Anda saja mau ingin membacanya itu kamus. Jadi sambil belajar bahasa Arab, Anda juga belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa, makna, dan penalaran. Jadi kalau tadi sudah kita bahas di sana ya, tentang bahwa ujaran atau kata-kata itu adalah sebuah struktur dalam mengungkapkan makna. Dan makna itu merupakan petunjuk bahwa orang itu adalah berpikir. Jadi bahasa suatu bangsa itu menunjukkan cara kita berpikir atau mempersepsikan dunia. Jadi ada fenomena linguistik ya. Jadi fenomena linguistik itu adalah beragamnya kosakata dan bervariasinya bentuk gramatikal. Jadi setiap bahasa itu punya sistem tersendiri. Bahasa Arab punya sistem, bahasa Inggris punya sistem. Itu namanya gramatikal.
Baik, kita ambil contoh misalnya ya. Misalnya bagi orang Arab, kata air itu memiliki 170 nama. Jadi Anda bayangkan untuk kata air saja dalam bahasa Arab itu ada 170 nama. Jadi betul-betul bahasa Arab itu kaya. Maka atas dasar itulah itu yang menjadi alasan kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nanti Anda bisa buka penjelasan Quraisy Shihab tentang keutamaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kita ambil contoh lain misalnya unta juga. Itu ada 255 nama. Singa itu 350 nama. Dan lain-lain. Jadi alangkah beruntungnya kita jika kita mau belajar bahasa Arab ya. Memang belajar itu tidak langsung jadi, dia butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya, kita masuk ke karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Silakan Moza dibaca. Iya, Ustaz. Kemudahan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bahasa adalah komunikatif bagi para penuturnya. Dilihat dari sudut pandang ini, tidak ada bahasa yang lebih unggul daripada bahasa yang lain. Namun setiap bahasa memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari bahasa yang lain. Demikian pula bahasa Arab memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bahasa lain. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Karena itu seorang penerjemah dituntut untuk menguasai kedua bahasa tersebut sebagai bahasa sumber dan bahasa penerima. Jika salah satunya diabaikan, penerjemah akan mengalami kesulitan tatkala menghadapi perbedaan yang substansial antara keduanya. Kira-kira bagaimana maksud itu, Moza? Maksudnya, jadi setiap bahasa ini kan memiliki maksud karakteristik ini maksudnya memiliki contohnya kayak memiliki makna tersendiri atau apa, setiap bahasa kan bahasanya berbeda-beda gitu. Jadi bahasa Arab berbeda, bahasa Indonesia berbeda. Karena itu untuk orang yang menerjemahkan harus menguasai kedua bahasa tersebut, bahasa yang ingin diterjemahkan dan bahasa yang akan diterjemahkan, yang bahasa yang diterjemahkan dan mengartikan ke bahasa yang bahasanya kita gitu. Misalnya bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, maka penerjemah tersebut harus menguasai kedua bahasa tersebut agar tidak merasa kesulitan dalam menerjemahkan. Seperti itu saat kira-kira. Ya. Jadi intinya adalah seorang penerjemah harus menguasai dua bahasa itu. Bahasa sumber dan bahasa penerima. Kapan tidak menguasai salah satunya, maka akan kesulitan. Ya. Silakan Aslan. Ustaz, saya punya ini enggak ada tulisannya di sini, Ustaz. Hah? Yang lain ada? Ada, Ustaz. Pakai ini jaringan menitit. Oh, begitu. Ustaz. Oh, Iya, Mega. Coba Mega dulu. Internet. Mega. Mana Mega? Ada, Ustaz. Jangan-jangan ada di dapur. Tidak tahu, Ustaz. HP-nya di kamar jadi dapur. Safiatun baca.
Maka ini Ustadz, Ya, maka pada bagian ini akan disuguhkan karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia guna membekali pembaca dalam menelaah uraian yang disajikan dalam bab-bab berikutnya. Karakteristik dimaksud mencakup masalah retorika, hubungan antara subjek dan predikat, keutamaan makna, i'rab yang meliputi fungsi sintaktis dan kategori, keragaman kosakata, kekayaan makna, dan dinamika serta kekuatan bahasa Arab. intinya tema ini akan mengkaji tentang retorikanya, bicara tentang subjek predikat, kemudian keutamaan makna ya, sampai dengan kekuatan bahasa Arab. Lanjut Safiatun. Karena kalimat merupakan unit terjemahan terkecil, pada bagian akhir bab ini akan dikemukakan pula pembahasan tentang jenis-jenis kalimat bahasa Arab dilihat dari segi maknanya. Pembahasan difokuskan pada pengertian dan pola-pola strukturnya, yang dilengkapi dengan contoh-contoh untuk memberikan pemahaman yang relatif memadai. Nah, lanjut. Karakteristik. Karakteristik perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Usman Amin 1965 memaparkan sejumlah karakteristik utama bahasa Arab secara filosofis. Karakteristik tersebut dipandangnya sebagai keunggulan bahasa Arab atas bahasa-bahasa lain di dunia. Pandangan ahli filsafat, bahasa itu dapat dicermati melalui paparan berikut. 1. Hubungan mentalistik antara subjek predikat. Struktur kalimat deklaratif bahasa Arab tidak memerlukan adanya kata sarana yang menjelaskan hubungan antara subjek dan predikat. Ungkapan al-ummah al-arabiyah wahidatun menetapkan pengertian bahwa bahasa Arab itu satu. Hubungan antara bahasa Arab dan satu bersifat mentalistik, belaka dan tidak memerlukan kata sama penghubung untuk menjelaskan kaitan itu. Adanya hubungan yang jelas ini melekat dalam bentuk penutur bahasa Arab. Dengan ungkapan lain, bahasa Arab senantiasa memiliki asumsi bahwa keberadaan gagasan di dalam benak lebih penting dan lebih benar daripada kehadiran dunia nyata. Struktur dan bentuk kalimat bahasa Arab menetapkan bahwa hakikat sesuatu itu mendahului keberadaannya. Yang dimaksud dengan mendahului di sini ialah lebih dahulu dari segi urutan, bukan dari segi waktu atau keberadaannya di suatu tempat. Coba maksudnya apa itu tadi? Yang mana Ustadz? Yang dibaca tadi. Dengan ungkapan lain bahasa maksudnya dari hubungan ini Ustadz? Iya, ini intinya sebenarnya. Jadi bahasa Arab itu punya sifat mentalistik. Jadi maksudnya mentalistik itu ketika mereka berbicara ada makna melekat pada benak penutur bahasa Arab. Jadi ada makna yang melekat ya. Yang akan dikatakan mentalistik. Kemudian yang kedua, apa? Keberadaan gagasan itu lebih penting daripada kehadiran dunia nyata. Maksudnya apa? Dia punya motor. Dia ambil pas anaknya ada ambil air. Dia angkat air tuh. Dan lebih benar daripada keadaan nyata. Jalan pada bawah sana sendiri, nggak ada dibantu murid. Jadi bentuk kalimat bahasa Arab itu
menetapkan bahwa hakikat sesuatu itu mendahului keberadaannya. Jadi lebih dahulu dari segi urutan, bukan dari segi waktu atau keberadaan suatu tempat. Jadi intinya adalah pemakaian kata itu adalah mengungkapkan makna. Contoh, seseorang melihat sosok dari jauh, lalu dia mengira bahwa sosok itu berupa batu, maka dia menamainya batu. Tak kalah sesuatu itu semakin jelas keberadaannya sebagai burung, bukan batu, dia menamainya dengan burung. Jika sosok itu semakin jelas, maka dia menamainya manusia. Jadi nama-nama atau kata itu akan berubah sesuai dengan perubahan pemahaman pikiran manusia. Jadi pemakaian kata-kata atau tuturan dilakukan berdasarkan apa yang terjadi dalam pikiran manusia. Karena itu kata-kata akan berubah selaras dengan perubahan pikiran. Jadi kata itu, makna itu bisa berubah berdasarkan perubahan pikiran. Saya kasih ambil contoh. Misalnya kata surga. Kalau orang di masa tahun 70-an, kita belum lahir kan? Ketika mendefinisikan surga itu apa? Pasti kita mengatakan sebuah istana. Ya kan? Banyak orang-orang di sekitar kita, banyak hewan kuda kan? Kemudian bunga yang menghiasi kehidupan. Itu gambaran era 70-an. Karena pemikiran manusia pada saat itu seperti itu pemikirannya. Nah sekarang kalau ditanya anak-anak, surga itu bagaimana? Pasti dia menggambarkan bahwa surga itu seperti mall-mall. Ya kan? Kenapa? Karena pemikiran manusia itu berkembang. Sehingga dalam Al-Quran, Allah hanya memberikan perumpamaan. Jadi perumpamaan itu bisa saja lebih dari apa yang diumpamakan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan diumpamakan ada sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi bisa saja sungai yang mengalir di bawahnya itu menurut pemikiran kita sekarang pasti berbeda dengan sungai yang mengalir pada generasi yang akan datang ketika bertemu dengan teknologi kan? Saya ngomong itu. Jadi itulah maksudnya tadi kata itu bisa berubah sesuai dengan perubahan pikiran. Lanjut Moza. Iya Ustaz, saya lanjut. Menurut pandangan di atas, sesuatu tidak akan terwujud di dunia nyata selama manusia tidak memikirkan dan menggambarkannya. Karena itu sesuatu yang tidak dipikirkan manusia mustahil ada di dalam kenyataan. Namun ada beberapa gagasan atau pikiran yang mustahil terwujud dalam kenyataan. Misalnya gagasan tentang adanya Tuhan. Itu gagasan tentang Tuhan ada dalam pikiran. Manusia mustahil mewujudkannya dalam dunia lahiriah. Demikianlah menurut pandangan Islam. Bagaimana menurutnya itu? Jelaskan dulu. Apa Zat? Jelaskan dulu. Oh, ya. Jadi tidak akan terwujud menurut pandangan di atas. Sesuatu tidak akan terwujud di dunia nyata selama manusia tidak memikirkan dan mengabarkannya. Jadi
tadi menurut di atas tahu kan? Karena itu tidak dipikirkan manusia. Jadi sesuatu itu tidak akan ada. Sesuatu itu tidak akan ada, tidak akan terwujud di muka bumi ini pada kehidupan kita ini kalau kecuali manusia itu memikirkan itu atau menggambarkan itu. Jadi begitu. Dan karena itu sesuatu yang tidak dipikirkan manusia mustahil ada dalam kenyataan. Kalau yang ini Jadi, maksudnya apa ini? Namun ada beberapa gagasan atau pikiran yang mustahil terwujud dalam kenyataan. Misalnya gagasan tentang adanya Tuhan. Gagasan tentang Tuhan ada dalam pikiran manusia tapi mustahil mewujudkan dalam dunia lahirnya. Demikian menurut pandangan Islam. Jadi intinya di sini. Jadi kalau pandangan yang lain mengatakan sesuatu itu bisa terwujud berawal dari pemikiran, berbeda dengan pandangan Islam. Bisa saja ada sesuatu yang sudah terwujud, baru manusia pikirkan. Ya. Begitu ya. Ya, Ustaz. Jadi kalau orang Islam nih cara pandangnya begini. Apa? Yakin dulu baru percaya, Ustaz. Percaya dulu baru yakin. Ya, percaya dulu baru yakin. Nah, contohnya kayak apa? Tadi Ustaz bilang surga atau kemudian Tuhan. Karena kalau misalnya seperti contoh kita katakan kepada orang Yahudi, ayo kita masuk Islam, kita bakal masuk surga. Mereka tidak bakal mau karena mereka belum lihat surganya. Kalau mereka lihat dulu, mereka mau. Begitu kalau pandangan Islam, terbalik sama mereka kita, Ustaz. Ya. Kemudian lanjut keistimewaan bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab itulah salah satu keistimewaan bahasa Arab yang sekaligus menimbulkan kerumitan dalam memahaminya, sebab pada umumnya antara subjek dan predikat diselingi dengan keterangan yang cukup panjang yang terdiri atas beberapa klausa. Untuk menghadapi masalah demikian, penerjemah dituntut untuk berpikir analitis di samping melakukan analisis struktural untuk membeda kalimat yang kompleks tersebut. Intinya jadi intinya di sini berpikir analitis. Jadi seorang penerjemah itu harus berpikir analitis. Disitulah letak kerumitan dalam memahami bahasa Arab. Mega, kehadiran individu. Mana Mega? Ustaz, dibilang jaringannya tidak bagus, Ustaz, jaringan wifi-nya lalot. Oh, Safiatun. Dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja yang terlepas dari individu. Individu tersebut tampil pada kata ganti dan berbagai bentuk verba secara mentalistik. Melalui berbagai struktur kata dan kalimat, kehadirannya tidak memerlukan sarana eksternal berupa kata baca. Individu itu melekat dengan verba dalam strukturnya yang aslinya. Pada aktub, yaktubu, dan akbu tercermin kehadiran aku, kamu, dan dia sebagai individu. Maaf, bayaran di sana. Maksudnya apa? Hal ini berbeda. Itu saya lagi pakai data belanja. Maksudnya apa itu? Jadi
Jadi bahasa Arab itu kata kerjanya itu pasti tidak terlepas dari individu. Lanjut lagi. Hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang membutuhkan kata secara utuh untuk menghadirkan seseorang. Dalam bahasa Indonesia, ketika contoh di atas tampil dalam bentuk aku menulis, dia menulis, dan engkau menulis, hubungan antara aku dan menulis tidak akan terlihat kecuali dengan mengeksplisikan aku sebagai kata ganti pertama tunggal. Sesungguhnya kehadiran individu di dalam kata atau tuturan bukanlah mementingkan keberadaan sosok tubuhnya, tetapi kehadiran kepribadian dan pikirannya. Kehadiran pikiran orang itulah yang penting. Allah Ta'ala berfirman, Laisa birra an tuwalli wujuhakum qibalal masyriqi walakinnal birra man amana billah. Ayat ini merupakan pengarahan bagi kaum mukminin dalam menjalankan agama, yaitu hendaknya mereka memprioritaskan keberadaan pikiran yang tercermin dalam keimanan dengan kalbu serta hal-hal yang merupakan implikasi dari keimanan itu. Jadi yang dipentingkan dalam beragama adalah gagasan, pikiran, dan keimanan ada dalam kalbu. Lalu sesungguhnya kehadiran individu serta hal-hal yang merupakan implikasi dari keimanan itu. Jadi yang dipentingkan dalam beragama adalah gagasan, pikiran, dan keimanan yang ada dalam kalbu. Lalu keimanan itu dibuktikan dalam penampilan lahiriah melalui aneka perilaku jasmania. Demikianlah karakteristik struktur bahasa Arab mementingkan pikiran manusia supaya menempuh jalan alamiah dalam meraih pengetahuan. Maksudnya, struktur bahasa Arab mendorong manusia agar melakukan perpindahan dari apa yang nyata dan tampak kepada apa yang samar dan tersembunyi. Logika berpikir dalam bahasa Arab adalah logika yang senantiasa beranjak dari bahasa ke atas, dari darat ke angkasa, dari lahir ke batin. Keutamaan makna. Bahasa Arab sangat mementingkan unsur makna. Jika bahasa Arab pun mementingkan tuturan, maka kepentingannya itu sebatas untuk mengungkapkan makna agar dipahami oleh pendengar atau pembaca, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang mendorongnya untuk bertindak. Jika orang Arab membaguskan tuturan, memperindah ungkapan, dan menghiasnya dengan aneka sarana, hal ini semata-mata untuk mementingkan makna. Karena itu, dalam tradisi akademis mereka dikenal ungkapan tuturan merupakan pelayan makna. Majikan lebih mulia daripada pelayan. Karena bahasa Arab sangat mengutamakan makna. Implikasinya ialah kita menemukan berbagai bentuk, struktur, dan pola untuk menunjukkan makna, sifat, dan keadaan sesuatu. Bentuk fa'lan misalnya mengindikasikan pada gerakan dan kekacauan seperti tercermin pada kata haijan atau gejolak. Keberadaan sifat, kualitas, dan kuantitasnya itu tidak memerlukan kehadiran kata sarana yang eksplisit, tetapi juga dengan perubahan struktural secara intern. Kata fatha misalnya menunjukkan pada perluangan
yang intensif dalam bahasa Indonesia. Makna ini hanya dapat diungkapkan diantaranya dengan pemakaian kata ulang sehingga padanannya ialah memotong-motong. Keberadaan i'rab. Di antara keistimewaan bahasa Arab lainnya ialah keberadaan i'rab. Secara etimologis, i'rab berarti menerangkan dan menjelaskan sesuatu. Tatkala bahasa Arab merupakan bahasa yang jelas dan terang, kehadiran i'rab menunjukkan kejelasan tersebut. I'rab inilah yang menjelaskan hubungan antara kata pada suatu kalimat dan kalimat dalam kondisi yang variatif. Bahasa yang tidak mengenal i'rab mengandalkan pada isyarat-isyarat linguistik dan gabungan kata atau hubungan antara frasa dan luasa. Urgensi jika Lanjut Safiatun. kekayaan kosakata. Bahasa Arab dikenal kaya akan makna, terutama pada konsep-konsep yang berkenaan dengan kebudayaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Kata unta, kuda, pasir, kurma, dan tenda, misalnya memiliki puluhan bahkan ratusan kosakata untuk mengungkapkan jenis, kualitas, kondisi, dan jumlahnya. Contoh lainnya adalah konsep haus yang erat kaitannya dengan kondisi alam mereka. Kata ini memiliki sejumlah kosakata yang menggambarkan dalam kehidupan bangsa Arab, tuturan memiliki nilai yang sangat besar lagi penting. Hal itu karena tuturan pikiran dan perbuatan adalah saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Tuturan orang Arab adalah dan pikirannya merupakan awal dari tindakannya. Dinamika dan kekuatan bahasa Arab tercermin dari perubahan 3 huruf yaitu kaf, lam, dan mim. Ketiga huruf itu dapat berubah menjadi kalama, berbicara, kamalah, sempurna, lakama, menampar, makalah, menyusut, dan malaka memiliki. Setiap kata ini pun memiliki variasi makna sesuai konteksnya. Ya, ada 7 perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Yang pertama apa tadi? Mentalitas. Mentalitas antara subjek dan predikat. Yang kedua, individu. Ya kan? Yang ketiga, retorika paralel. Kemudian yang keempat, keutamaan makna. Lalu keberadaan i'rab. Jadi keberadaan i'rab itu menunjukkan bahwa disitulah letak kelebihan keistimewaan bahasa Arab. Kemudian kekayaan kosakata serta dinamika dan kekuatan bahasa Arab. Kayak tadi kan misalnya huruf kaf, lam, dan mim itu bisa menghasilkan beberapa kosakata. Bisa artinya berbicara, bisa artinya sempurna, padahal berasal dari 3 huruf kan. Nah, bisa juga berarti menampar, menyusut, memiliki.
Baiklah, nanti kita lanjut di pertemuan berikut ya. Yaitu berkaitan dengan ihwal kalimat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafartu majlis. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.